kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah saya pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada jemaah secara umumnya dan kepada diri saya pribadi agar kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat kita peroleh dengan dua cara tadi. Sebagaimana sabda baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Yang artinya iman dan takwa itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Buzaini, hadis ini terdapat di dalam mahakarya beliau, yaitu kitab Hadis Sunan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, ittaqullaha wa ajmalu fit qalbi, fa inna nafsa lan tamuta hatta yabsutu fi rizqiha, wa in awatan anha, fattaqullaha wa ajmalu, huzu mahillu wa haram." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya suatu iman, suatu jiwa tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya meskipun lambat datangnya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan jauhi yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada awal hadis tadi Rasulullah menjelaskan, Rasulullah memperingatkan kepada kita untuk senantiasa ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Rasulullah memperingatkan lagi kepada kita untuk senantiasa mencari rezeki dengan cara yang baik. Maka timbul satu pertanyaan, kenapa kita harus mencari rezeki dengan cara yang baik? Maka para ulama telah banyak mengajarkan kepada kita atau guru kita, salah satunya yaitu untuk mendatangkan keberkahan kepada rezeki tersebut. Sebab percuma saja kita mengumpulkan begitu banyak harta, begitu banyak rezeki, kalau tidak berkah maka percuma, maka tidak akan mendatangkan kepada kita keberkahan, malah justru akan mendatangkan kepada kita kemudaratan. Dan apalah arti dari nominal yang begitu banyak tanpa hadirnya keberkahan kepada rezeki kita, sehingga kita terus mencari dan terus mencari sampai kita lupa kepada siapa yang memberikan apa yang kita cari. Dan ini adalah salah satu bentuk suudzon kita kepada Allah. Dan suudzon kepada Allah adalah bentuk dosa yang begitu besar. Dan dosa ini pun sering terjadi kepada hamba-hambanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pernah pada suatu malam ketika guru saya membawakan sebuah pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, di dalam pengajiannya beliau mengatakan, orang yang selalu memikirkan isi perutnya atau orang yang sibuk memikirkan untuk mencari makan dalam seharinya, maka mohon maaf, kualitas orang tersebut tidak jauh beda dari apa yang keluar dari isi perutnya. Bukan tentang matakul, apa yang kita makan, akan tetapi tentang matakul, apa yang kita sembah. Di dalam kitab Hilyatus Syabab karya
bab tentang makan. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, "I'lam innaka innama ta'kulu li ta'isu, la innaka ta'isu li ta'kul." Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya engkau makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan hal ini pun sejalan lurus dengan beliau Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang lebih kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Pada buku mahakarya beliau yaitu Falsafah Hidup, memecahkan rahasia kehidupan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadis, beliau Buya Hamka menuliskan di dalam mahakaryanya, bagi manusia makan itu untuk keperluan hidup, bukan hendak memuaskan nafsu belaka. Dengan akal itulah manusia dapat memikirkan apa yang diterima oleh Tuhannya, nikmat kemuliaan, ketinggian yang tiada ternilai, sehingga manusia terlepas daripada kehinaan. Dan dengan akal itulah jenis manusia dilebihkan pada jenis makhluk yang lain. Dalam hal ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan, dan dalam hal ini juga